Rasa takut bercampur rasa penasaran. Ia sadar sebagai istri cepat atau lambat ia harus memberikan dirinya pada suami. Namun hati kecilnya masih penuh tanya apakah ia sanggup. Tuan Musa masuk setelah berganti pakaian hanya mengenakan baju tidur tipis. Tubuhnya tinggi besar, kulit legamnya berkilau terkena cahaya lampu. Asih spontan menundukkan pandangan. Dadanya berdegup kencang. Musa tersenyum lembut lalu duduk di sampingnya. "Seri," ucapnya dengan suara tenang. "Kau sangat cantik malam ini, tapi aku tak ingin kau merasa terpaksa." Ucapan itu membuat hati Asih luluh sedikit. Tak disangka, pengusaha sebesar Musa bisa bicara selembut itu. Ketika tangannya perlahan menyentuh bau Asih, gadis Jawa itu gemetar. Ada kehangatan mengalir dari sentuhan itu, tidak kasar, tidak memaksa. Musa menatap matanya dalam-dalam seakan ingin meyakinkan bahwa ia sungguh-sungguh menghargai. Air mata Asih menetes tanpa sadar. Ia teringat pengorbanan yang ia lakukan demi ibu dan adik-adiknya. "Tuhan kuatkan aku," bisiknya dalam hati. Lalu dengan keberanian yang dikumpulkan ia mengangkat wajah dan mencoba membalas senyuman Musa. "Aku akan belajar menjadi istri yang baik," katanya lirih. Musa meraih tangan Asih, menciumnya dengan penuh hormat. "Itu lebih dari cukup bagiku." Perlahan ia memeluk Asih bukan dengan nafsu membara, melainkan dengan kasih sayang. Pelukan itu membuat Asih merasa aman seolah ia memang berhak mendapat ketenangan setelah semua penderitaan hidupnya. Ranjang megah itu akhirnya menjadi saksi bisu malam pertama mereka. Bukan ledakan gairah yang mendominasi, melainkan proses saling mengenal, saling menerima. Asih menutup mata, menyerahkan dirinya, berusaha menyingkirkan rasa takut. Ia terkejut mendapati bahwa Musa begitu sabar, tidak terburu-buru, bahkan selalu menanyakan apakah ia merasa nyaman. Di sela rasa gugup sering merasakan sesuatu yang baru. Perasaan dihargai sebagai seorang wanita bukan sekadar objek tapi pasangan. Ketika akhirnya malam itu mereka benar-benar menyatu, Asih tidak lagi memikirkan mahar 1 miliar, tidak pula mengingat hutang-hutang keluarga. Yang ada hanya perasaan lega bahwa ia mampu melewati rintangan pertama dalam rumah tangga ini. Saat tubuhnya lelah dan matanya mulai terpejam, Musa berbisik, "Terima kasih sudah mempercayaiku, Ser. Aku berjanji kau tidak akan menyesal memilihku." Kata-kata itu menggema dalam benak Asih. Mungkin benar pernikahan ini bukan sekadar transaksi. Mungkin Tuhan memang menyiapkan jalan yang tak pernah ia bayangkan. Malam pertama itu menjadi awal bukan akhir. Hati Asih yang semula penuh ragu mulai terisi harapan. Pagi pertama setelah pernikahan, Asih terbangun dengan cahaya matahari yang menyusup lewat jendela besar kamar mereka. Suara burung eksotis terdengar dari halaman luas. Ia teringat sejenak pada kampung halamannya di Jawa Timur dengan suara ayam jago dan aroma sawah. Kini yang ia lihat adalah taman tropis dengan pepohonan asing yang menjulang tinggi. Musa sudah bangun lebih dulu, duduk di ruang makan sambil membaca laporan bisnis. Saat Asih turun dengan langkah malu-malu, ia disambut dengan senyum hangat. "Selamat pagi, istriku. Duduklah. Sarapan sudah disiapkan." Asih tertegun melihat meja panjang penuh makanan, roti, buah segar, sup kental, hingga daging panggang. Semua tampak mewah, namun terasa asing di lidahnya. Melihat keraguan Asih, Musa tertawa kecil. "Aku tahu kau merindukan masakan Jawa. Jangan khawatir, aku akan mencari koki Indonesia di sini." Asih terharu, tidak menyangka suaminya memperhatikan hal kecil seperti itu. Ia pun mencoba mencicipi makanan yang ada. Meski rasa gurih pedas, sambal buatan ibunya tetap terbayang. Hari-hari berikutnya, Asih mulai beradaptasi. Rumah besar itu dijaga oleh beberapa pekerja lokal yang ramah. Meski bahasa menjadi kendala, mereka menyapa Asih dengan senyuman membuatnya sedikit merasa diterima. Musa sesekali mengajaknya menemui kolega bisnisnya. Asih terpanah melihat wibawa Musa ketika berbicara tentang perdagangan internasional. Ia bukan hanya pengusaha kaya, tetapi juga dihormati. Namun, di balik semua kemewahan itu, Asih handa sepi. Malam-malam ketika Musa sibuk bekerja,
Ia duduk sendiri di balkon menatap langit Afrika yang penuh bintang. Ia menulis surat untuk ibunya di kampung, menceritakan kehidupannya yang berubah drastis. Bu, di sini aku tinggal di rumah besar. Makan enak setiap hari. Tapi hatiku masih rindu suara ibu memanggil dari dapur. Tulisnya. Air matanya menetes menodai kertas. Meski begitu, Asih mulai menyadari bahwa Musa sungguh menepati janjinya. Ia tidak pernah kasar, selalu menanyakan perasaan Asih, bahkan berusaha memahami adat Jawa. Suatu malam, ia mengejutkan Asih dengan sebuah hadiah. Gamelan kecil yang didatangkan khusus dari Indonesia. Aku ingin rumah kita juga punya suara yang mengingatkanmu pada tanah kelahiranmu, katanya. Asih terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia merasa dihargai tidak hanya sebagai istri, tapi juga sebagai pribadi dengan akar budaya. Cinta yang awalnya tidak ada mulai tumbuh perlahan meski masih samar. Namun, di balik ketenangan itu, bisikan hatinya bertanya apakah ia benar-benar bisa mencintai Musa seperti suami pada umumnya, atau semuanya hanya akan menjadi kewajiban yang dibalut kenyamanan materi. Pertanyaan itu menghantui, tapi Asih tahu jawaban hanya akan ditemukan seiring waktu. Hari-hari Asih di Afrika mulai berjalan lebih teratur. Ia belajar bahasa lokal sedikit demi sedikit agar bisa berkomunikasi dengan para pekerja rumah. Musa mendukung penuh bahkan menyewa guru bahasa untuknya. Perlahan Asih mulai merasa hidupnya lebih stabil. Namun justru di saat itulah batinnya diuji. Suatu sore Musa mengajaknya menghadiri pesta bisnis. Gedung besar penuh orang asing, berjas rapi, dan gaun mewah. Rasa takut bercampur rasa penasaran. Ia sadar sebagai istri cepat atau lambat ia harus memberikan dirinya pada suami. Namun hati kecilnya masih penuh tanya apakah ia sanggup. Tuan Musa masuk setelah berganti pakaian hanya mengenakan baju tidur tipis. Tubuhnya tinggi besar kulit legamnya berkilau terkena cahaya lampu. Asih spontan menundukkan pandangan. Dadanya berdegup kencang. Musa tersenyum lembut lalu duduk di sampingnya. Seri, ucapnya dengan suara tenang. Kau sangat cantik malam ini, tapi aku tak ingin kau merasa terpaksa. Ucapan itu membuat hati Asih luluh sedikit. Tak disangka, pengusaha sebesar Musa bisa bicara selembut itu. Ketika tangannya perlahan menyentuh bau Asih, gadis Jawa itu gemetar. Ada kehangatan mengalir dari sentuhan itu, tidak kasar, tidak memaksa. Musa menatap matanya dalam-dalam seakan ingin meyakinkan bahwa ia sungguh-sungguh menghargai. Air mata Asih menetes tanpa sadar. Ia teringat pengorbanan yang ia lakukan demi ibu dan adik-adiknya. Tuhan kuatkan aku, bisiknya dalam hati. Lalu dengan keberanian yang dikumpulkan ia mengangkat wajah dan mencoba membalas senyuman Musa. Aku akan belajar menjadi istri yang baik, katanya lirih. Musa meraih tangan Asih, menciumnya dengan penuh hormat. Itu lebih dari cukup bagiku. Perlahan ia memeluk Asih bukan dengan nafsu membara, melainkan dengan kasih sayang. Pelukan itu membuat Asih merasa aman seolah ia memang berhak mendapat ketenangan setelah semua penderitaan hidupnya. Ranjang megah itu akhirnya menjadi saksi bisu malam pertama mereka. Bukan ledakan gairah yang mendominasi, melainkan proses saling mengenal, saling menerima. Asih menutup mata, menyerahkan dirinya, berusaha menyingkirkan rasa takut. Ia terkejut mendapati bahwa Musa begitu sabar, tidak terburu-buru, bahkan selalu menanyakan apakah ia merasa nyaman. Di sela rasa gugup sering merasakan sesuatu yang baru. Perasaan dihargai sebagai seorang wanita bukan sekadar objek tapi pasangan. Ketika akhirnya malam itu mereka benar-benar menyatu, Asih tidak lagi memikirkan mahar 1 miliar, tidak pula mengingat hutang-hutang keluarga. Yang ada hanya perasaan lega bahwa ia mampu melewati rintangan pertama dalam rumah tangga ini. Saat tubuhnya lelah dan matanya mulai terpejam, Musa berbisik, "Terima kasih sudah mempercayaiku, Ser. Aku berjanji kau tidak akan menyesal memilihku." Kata-kata itu menggema dalam benak Asih. Mungkin benar pernikahan ini bukan sekadar transaksi. Mungkin Tuhan memang menyiapkan jalan yang tak pernah ia bayangkan. Malam pertama itu menjadi awal bukan akhir. Hati Asih yang semula penuh ragu mulai terisi harapan. Pagi pertama setelah pernikahan,
Asih terbangun dengan cahaya matahari yang menyusup lewat jendela besar kamar mereka. Suara burung eksotis terdengar dari halaman luas. Ia teringat sejenak pada kampung halamannya di Jawa Timur dengan suara ayam jago dan aroma sawah. Kini yang ia lihat adalah taman tropis dengan pepohonan asing yang menjulang tinggi. Musa sudah bangun lebih dulu, duduk di ruang makan sambil membaca laporan bisnis. Saat Asih turun dengan langkah malu-malu, ia disambut dengan senyum hangat. "Selamat pagi, istriku. Duduklah, sarapan sudah disiapkan." Asih tertegun melihat meja panjang penuh makanan, roti, buah segar, sup kental, hingga daging panggang. Semua tampak mewah, namun terasa asing di lidahnya. Melihat keraguan Asih, Musa tertawa kecil. "Aku tahu kau merindukan masakan Jawa. Jangan khawatir, aku akan mencari koki Indonesia di sini." Asih terharu, tidak menyangka suaminya memperhatikan hal kecil seperti itu. Ia pun mencoba mencicipi makanan yang ada. Meski rasa gurih pedas, sambal buatan ibunya tetap terbayang. Hari-hari berikutnya, Asih mulai beradaptasi. Rumah besar itu dijaga oleh beberapa pekerja lokal yang ramah. Meski bahasa menjadi kendala, mereka menyapa Asih dengan senyuman membuatnya sedikit merasa diterima. Musa sesekali mengajaknya menemui kolega bisnisnya. Asih terpanah melihat wibawa Musa ketika berbicara tentang perdagangan internasional. Ia bukan hanya pengusaha kaya, tetapi juga dihormati. Namun, di balik semua kemewahan itu, Asih handas sepi. Malam-malam ketika Musa sibuk bekerja, ia duduk sendiri di balkon menatap langit Afrika yang penuh bintang. Ia menulis surat untuk ibunya di kampung, menceritakan kehidupannya yang berubah drastis. "Bu, di sini aku tinggal di rumah besar, makan enak setiap hari. Tapi hatiku masih rindu suara ibu memanggil dari dapur," tulisnya. Air matanya menetes menodai kertas. Meski begitu, Asih mulai menyadari bahwa Musa sungguh menepati janjinya. Ia tidak pernah kasar, selalu menanyakan perasaan Asih, bahkan berusaha memahami adat Jawa. Suatu malam, ia mengejutkan Asih dengan sebuah hadiah. Gamelan kecil yang didatangkan khusus dari Indonesia. "Aku ingin rumah kita juga punya suara yang mengingatkanmu pada tanah kelahiranmu," katanya. Asih terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia merasa dihargai tidak hanya sebagai istri, tapi juga sebagai pribadi dengan akar budaya. Cinta yang awalnya tidak ada mulai tumbuh perlahan meski masih samar. Namun, di balik ketenangan itu, bisikan hatinya bertanya apakah ia benar-benar bisa mencintai Musa seperti suami pada umumnya, atau semuanya hanya akan menjadi kewajiban yang dibalut kenyamanan materi. Pertanyaan itu menghantui, tapi Asih tahu jawaban hanya akan ditemukan seiring waktu. Hari-hari Asih di Afrika mulai berjalan lebih teratur. Ia belajar bahasa lokal sedikit demi sedikit agar bisa berkomunikasi dengan para pekerja rumah. Musa mendukung penuh bahkan menyewa guru bahasa untuknya. Perlahan Asih mulai merasa hidupnya lebih stabil. Namun justru di saat itulah batinnya diuji. Suatu sore Musa mengajaknya menghadiri pesta bisnis. Gedung besar penuh orang asing, berjas rapi, dan gaun mewah. Asih merasa kecil seperti bunga liar yang tiba-tiba dipaksa mekar di tengah taman modern. Musa memperkenalkannya pada banyak kolega. "Inilah istriku, Asih, wanita dari Indonesia," ucapnya dengan penuh kebanggaan. Asih tersenyum meski gugup. Di pesta itu, ia melihat bagaimana Musa bergaul dengan mudah. Banyak wanita cantik, baik lokal maupun asing yang tampak mengagumi Musa. Hati Asih terasa aneh, dadanya panas. Ia tidak menyangka akan merasakan cemburu. Padahal ia sendiri belum yakin sudah benar-benar mencintai suaminya. Tapi ketika seorang wanita Afrika tinggi semampai menempel terlalu dekat dengan Musa, Asih merasakan gelombang emosi yang tak bisa dijelaskan. Malam itu setelah pulang, Musa menyadari perubahan sikap istrinya. "Asih, ada yang kau pikirkan?" tanyanya lembut. Asih terdiam lama sebelum akhirnya berani berkata, "Aku takut, Musa. Aku takut aku hanya bagian kecil dari hidupmu. Aku asing di sini dan aku tidak tahu apakah aku benar-benar bisa menjadi istri yang kau harapkan."
Musa terdiam lalu menatap Asih dengan tatapan serius. Aku tahu kita menikah dengan alasan yang tidak biasa. Uang memang jadi jembatan tapi hatiku sungguh ingin bersamamu. Aku memilihmu, bukan wanita lain dan aku tidak akan membiarkanmu merasa sendirian. Asih menunduk, air mata jatuh begitu saja. Kata-kata Musa menusuk hatinya, menyalakan api yang tak ia sadari ada. Mungkin inilah awal cinta itu benar-benar tumbuh. Beberapa minggu kemudian, Asih mulai terbiasa dengan kehidupan barunya. Ia belajar memasak masakan Jawa dengan bahan seadanya. Memperkenalkan nasi goreng pada Musa yang ternyata menyukainya. Mereka tertawa bersama di dapur. Sesuatu yang sederhana tapi terasa begitu hangat. Namun di balik semua itu, bayangan tentang keluarganya di kampung terus menghantui. Meski kiriman uang rutin mengalir, Asih rindu wajah ibunya, rindu aroma tanah setelah hujan, rindu bahasa Jawa yang akrab di telinga. Ia merasa hidupnya kini seperti dua dunia. Satu penuh kemewahan bersama Musa, satu lagi sederhana tapi penuh kasih di tanah kelahiran. Dan dalam keheningan malam ketika Musa tertidur, Asih berdoa, "Ya Tuhan, jika benar ya jodohku, kuatkan hatiku. Tapi jika semua ini hanya ujian, tuntunlah aku agar tidak tersesat." Musim berganti, bulan-bulan berlalu sejak Asih resmi menjadi istri Tuan Musa. Kini ia tak lagi sekadar tamu asing di negeri hitam legam itu. Ia mulai mengenal tetangga, terbiasa dengan aroma rempah Afrika, dan bahkan terbiasa dengan senyum orang-orang yang menyapanya setiap pagi. Meski jauh dari Jawa Timur, hatinya perlahan menemukan rumah baru. Suatu pagi, Musa mengajaknya berjalan-jalan ke ladang perkebunan miliknya. Hamparan hijau membentang. Para pekerja sibuk memanen hasil bumi. Musa menggenggam tangan Asih dengan bangga. "Inilah yang selama ini kubangun dan sekarang aku ingin kau menjadi bagian darinya." Asih menatap hamparan luas itu lalu menoleh pada Musa. Ada sesuatu yang berbeda di matanya kali ini. Bukan lagi tatapan asing, tapi pandangan seorang istri yang mulai menemukan tempat dalam hati suaminya. "Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan sejauh ini," ucapnya pelan. "Tapi aku bersyukur Tuhan mempertemukan kita." Musa tersenyum lalu merengkuh Asih dalam pelukan hangat. "Aku juga bersyukur, Asih, kau bukan hanya membawa kelembutan, tapi juga kekuatan. Kau membuatku merasa benar-benar punya rumah." Hari-hari mereka kini diisi dengan keseharian sederhana. Ser mengajarkan Musa doa-doa kecil sebelum makan. Musa mengenalkan Asih pada musik dan tarian Afrika. Mereka saling belajar, saling melengkapi. Kadang perbedaan budaya membuat mereka berselisih paham, tapi selalu berakhir dengan tawa. Pada suatu malam di balkon rumah megah itu, Asih menatap bintang yang bertaburan. Ia teringat masa-masa beratnya di kontrakan sempit. Teringat wajah ibunya yang sakit, adik-adik yang butuh biaya sekolah. Semua penderitaan itu kini terasa jauh seakan hanyalah mimpi buruk yang sudah berlalu. Musa menghampirinya dari belakang, memeluknya erat. "Seri, aku punya kabar. Beberapa bulan lagi kita akan ke Indonesia. Aku ingin bertemu keluargamu. Ingin mereka tahu aku sungguh mencintaimu." Mata Asih langsung berkaca-kaca. Ia tak pernah membayangkan suaminya akan sejauh itu menghargai keluarganya. "Terima kasih, Musa," bisiknya. Malam itu untuk pertama kalinya, Asih merasa tidak lagi terikat hanya oleh mahar 1 miliar. Cinta yang dulu samar kini tumbuh nyata. Ia belajar bahwa pernikahan memang bisa dimulai dari alasan duniawi, tapi dengan ketulusan bisa berubah menjadi takdir sejati. Dan di dalam hati Asih berjanji, "Aku akan setia bukan karena uang, tapi karena aku telah menemukan cinta."